Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam kondisi tetap semangat pada saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kembali sapaan gembala menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami saat ini. Sungguh Tuhan, kami mohon hikmat dan juga anugerah-Mu, agar kami boleh dibaharui, disegarkan pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Mazmur 109 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari ada seorang pilot yang pesawatnya bisa dikatakan mengalami kecelakaan. Di suatu pedalaman dia tersesat, namun dia selamat. Tapi dia bingung, bagaimana bisa keluar dari jalan yang menyesakan. Bagaimana dia bisa hidup? Saudara, ternyata kecelakaan pesawat itu didengar oleh orang-orang sekitar yang ada di sana. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang sekitar itu dia merambah ilalang-ilalang, dan ketika bertemu dengan pilot itu kaget sekali dan sangat ketakutan. Sepertinya hidupnya sangat terancam luar biasa. Sampai kemudian sang pilot ini bertanya, bagaimana caranya aku bisa selamat? Aku ingin selamat. Lalu saudara, orang-orang itu yang ada di sana berkata, kalau engkau ingin selamat, ikutlah aku. Bapak Ibu, pilot itu tidak ada lagi jalan keluar kecuali ikut dengan orang-orang yang ada di sana di pedalaman. Dan ternyata akhirnya pilot ini selamat. Dan orang-orang tersebut membawa pilot ini keluar dari tempat kecelakaan itu dan bisa mendapatkan pengobatan walaupun secara tradisional. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa sekarang ini, di mana dinamika corona sedang merebak luar biasa, banyak orang bingung. Di mana, mau di dalam percakapan keluarga, mau di dalam status di WhatsApp, di dunia sosial, ketemu teman, semuanya membicarakan tentang corona. Ditambah lagi dinamika sekarang, obat-obatan sulit, rumah sakit sulit, lalu kita bagaimana? Bisa apa? Saudara, disitulah kita seperti mempertanyakan, dalam kepanikan kita, dalam ketakutan kita, dalam kegelisahan kita, masihkah ada jalan selamat? Firman Tuhan dalam refleksi Daud berkata, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, sesuai dengan kasih setia-Mu. Tolonglah aku. Saya juga sedang menjerit. Saya yakin saudara-saudari juga sedang berusaha, mungkin juga sedang menjerit dan memohon, tolonglah kami ya Tuhan, dengan sangat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita teruji. Apakah pertolongan Tuhan stop di masa sekarang? Tidak. Ada banyak pertolongan Tuhan yang terjadi, yang kadang-kala kita tidak ketahui. Saudara, di masa-masa sekarang, kadang kita mendapatkan dinamika yang luar biasa. Ketika obat tidak ada, lalu ada orang yang membutuhkan obat, gimana caranya? Tetapi selalu ada jalan. Taunya ada orang yang berkata, saya punya obat itu. Kita ambil satu-satu. Ketika tidak ada tabung oksigen, kita tanya ke sana sini, ternyata ada yang bisa. Tetapi
Tetapi seringkali memang pertolongan Tuhan itu sangat unik dan luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan, baik secara kita pribadi saat ini yang sedang sehat. Mari saudara, kita bisa melihat, kita bisa seperti orang yang sedang mencari pertolongan seperti pilot tadi. Tetapi kita juga bisa seperti orang-orang penduduk asli, di mana ketika mendengar, melihat ada kecelakaan, dan mereka berusaha, bukan cuma ada yang celaka loh, ribut sana, ribut sini. Tetapi dia mau berusaha merambah semak belukar, dan itu resikonya besar. Mungkin mereka harus terluka juga karena semak belukar. Tetapi rasa kemanusiaan, rasa cinta, rasa ingin menolong yang besar bisa membuat kita memberkati sama kita. Mungkin kita tidak punya banyak hal, kita bisa tolong juga para medis saat ini yang kewalahan. Mungkin kalau kita dengar ada anggota jemaat, tetangga yang sedang mengalami isolasi mandiri, mungkin ada waktunya kita berupaya mengirim makanan, menelepon mereka, meng-WhatsApp mereka, bertanya apa kabarnya hari ini. Atau kalau Bapak Ibu yang sedang punya obat-obatan, oksigen, ya, dana, gak apa-apa sedikit-sedikit. Wah, di rumah saya ada stok Wipol atau pembersih lantai, saya mau bagi, cuma ada sisa satu, gak apa-apa saudara. Bahkan yang penting juga adalah doa. Karena pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan langsung jatuh dari atas, datang kembali. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang terpanggil untuk menolong. Tetapi juga kita diingatkan Tuhan saat ini, kalau kita dalam posisi seperti pilot tadi, sedang berteriak dalam hati, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, maka mintalah amah Tuhan Yesus, berikan saya kepekaan untuk melihat pertolongan Tuhan dan merasakan itu. Bahkan dalam hal-hal sederhana. Saudara, inilah seringkali yang saya doakan di dalam kehidupan saya setiap hari. Berikan saya kepekaan untuk melihat dan merasakan karya Tuhan dalam hidup saya. Karena kadangkala, seringkali bahkan pekerjaan Tuhan hadir dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dan ketika hal sederhana itu kita yakini sebagai karya Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Akan ada semangat yang baru. Ada anugerah Tuhan. Dan ketika kita pun merasakan sukacita untuk hal-hal yang sederhana yang kita bisa rasakan karena karya Tuhan, bukankah hati kita akan sukacita dan senang? Maka kita akan menjadi sehat hati kita, sehat pikiran kita, dan juga sehat dalam hidup kita, bahkan tubuh kita. Karena itu saudara, mari terus berusaha. Tidak hanya berteriak kepada Tuhan, tetapi mintalah, berikan aku kepekaan untuk merasakan setiap pertolongan karya Tuhan dalam hidup. Supaya dengan demikian akan selalu ada energi yang baru, yang disegarkan oleh Tuhan. Terus semangat Bapak Ibu Saudara, kita masih terus berjuang. Dan selamat ulang tahun juga untuk GKI 5. Selamat ulang tahun buat kita semua. Bertambah usia, berarti bertambah anugerah dan harapan, juga kepercayaan Tuhan untuk memberkati kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua kekuatan kasih Tuhan. Namun kami mohon Tuhan menolong kami. Tolonglah kami Tuhan dengan belas kasihan Tuhan saat ini. Urapi juga tenaga kesehatan saat ini yang sangat berjibaku. Tuhan urapi dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Tuhan urapi juga rumah sakit saat ini Tuhan. Dengan penyertaan kasih Tuhan, Kau lindungi semua keluarga. Tuhan urapi, Tuhan begitu besar pengorbanan mereka bagi kami untuk menyelamatkan banyak orang Tuhan. Tapi biarlah dalam pengalaman ini kami semakin diteguhkan untuk selalu menjadi berkat bagi kehidupan. Seberapapun yang bisa kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan segenap hati kami untuk melayani Tuhan bersama dengan melayani sesama kami. Tuhan urapi juga jemaat-jemaat sekarang yang sedang sakit, keluarga Pak Fransinya, keluarga Bapak Siregar, keluarga Grania,
keluarga Cilala. Engkau memberkati juga keluarga Padui. Engkau berkati juga ya Tuhan untuk keluarga Bu Yeni. Engkau berkati keluarga Mbak Kristin, keluarga Vivian. Engkau pulihkan juga untuk Pak Sugi. Engkau berkati juga ya Tuhan untuk keluarga almarhum Ibu Inapa, Ibu Sri Rompiris. Engkau berkati juga yang lain Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati Tuhan dengan hikmat kasih Tuhan dan teman-teman kami, saudara kami yang sekarang ini sedang bergumul dan berjuang dengan sakit COVID Tuhan. Tuhan Yesus kuatkanlah. Berkati dengan keteguhan iman dan juga kesegaran dalam pikiran dan hati. Juga keluarga Ibu Rika Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih dan kekuatan tangan kasih Tuhan, Tuhan kami mohon tolonglah. Berkati juga pelayan-pelayanan kami pada saat ini Tuhan. Juga ulang tahun kami Tuhan GKI Delima Tuhan urapi agar kami semakin bersatu hati dipakai Tuhan dan dipercaya Tuhan untuk masa sekarang. Tuhan Yesus berkati juga pemerintah saat ini dan semua rakyat Indonesia untuk boleh bersatu hati sehingga kami boleh dibaharui dan selamat dalam perjuangan kami sebagai bangsa di dalam pergumulan corona dan dampaknya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus inilah doa kami dan kami mengingat mereka yang sedang sakit Tuhan. Setiap orang tua kami, oma opa kami Tuhan yang mengurapi segala sesuatunya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang datang.